Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B, Fakultas Teknik Mesin, Angkatan 2017, Universitas Singapura Bangsa Karawang, akan mempresentasikan tentang OH atau apa yang disebut Operating Hazard Analysis untuk memenuhi tugas rancangan dan konstruksi mesin. Check this out. Apa itu hajar? Hajar atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Bahaya diartikan sebagai potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Bahaya itu tidak dapat dihilangkan, tapi dapat diminimalisirkan. Hajar analisis metode ada 3. 1. Failure Mode and Effect Analysis atau disingkat FMEA. 2. Power Tree Analysis atau disingkat FTA. 3. Operating Hazard Analysis atau disingkat OH. FMEA sendiri itu metode yang menganalisis bahaya dari item atau fungsi itemnya. FTA itu teknik yang bisa dipakai untuk menganalisis. FTA dimulai dengan peristiwa berbahaya atau tidak diinginkan yang dinyatakan menggunakan diagram logika untuk mengidentifikasi suatu peristiwa. OH itu metode yang menganalisis bahaya dari sebuah sistem operasi. Jenis-jenis hazard. Yang pertama ada chemical hazard atau bahaya kimia. Chemical hazard atau bahaya kimia ini merupakan bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia baik dalam bentuk padat, cair maupun gas. Contohnya pada merkuri yang biasa digunakan pada kosmetik ilegal. Merkuri ini bersifat korosif. Jika mengoleskan merkuri pada kulit akan membuat lapisan kulit menipis, maka dari itu merkuri tidak cocok digunakan pada kulit karena dapat merusak kulit. Yang kedua ada physical hazard atau bahaya fisik. Physical hazard atau bahaya fisik merupakan potensi bahaya yang menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus-menerus oleh faktor fisik. Contohnya suara bising. Suara bising yang terjadi di bandara saat pesawat sedang landing. Kan biasanya ada petugas yang memarkirkan pesawat tersebut atau bisa dibilang ground marshal. Jika petugas tersebut tidak menggunakan pelindung telinga, akan berefek pada kerusakan pendengaran sementara atau bahkan bisa permanen dan dapat menurunkan efisiensi kerjanya. Yang ketiga ada biological hazard atau bahaya biologi. Adalah bahaya yang berasal dari tanaman, binatang, atau mikroorganisme yang kemudian masuk ke dalam tubuh yang dapat mengancam kesehatan tanpa kita sadari atau ketahui. Contohnya yang terjadi di situasi sekarang karena mewabahnya virus corona yang terjadi di berbagai dunia. Yang terakhir ada ergonomic hazard atau bahaya ergonomi. Merupakan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan sebagai akibat dari ketidaksesuaian desain kerja dengan pekerjanya. Contohnya gerakan repetitif. Gerakan kerja berulang pada posisi menetap. Biasanya terjadi pada kuli panggul di pasar. Setiap berjam-jam dia memanggul barang-barang di pundaknya tuh secara barang-barang berat dan mengakibatkan efek pada tubuhnya menjadi tidak bagus. Pengertian OH, Operation Hazard Analysis atau analisis bahaya pengoperasian adalah teknik analisis untuk mengidentifikasi bahaya dalam pengoperasian sistem dengan memperhatikan faktor penyebab bahaya, efek, resiko, dan mitigasi. Tujuan dari Operation Hazard Analysis yaitu mampu mengidentifikasi bahaya berorientasi operasional yang disebabkan oleh desain, kesalahan manusia, waktu, dan komponen lainnya. Mampu menilai resiko kecelakaan operasi, mampu memastikan bahwa semua prosedur pengoperasian aman, mampu memberikan fokus keselamatan diri. Fungsi OH itu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya yang terkait dengan lingkungan, personel, prosedur, operasi,
dukungan, dan peralatan yang terlibat di seluruh hidup total suatu sistem atau elemen. Jadi nih, kita belajar operating hazard analysis ini untuk kita identifikasi nih, mana kesalahan-kesalahan yang menyebabkan prosedur atau suatu sistem itu terganggu. Entah nanti berhenti, entah nanti bakal terjadi kesalahan sistem entah di mananya, mungkin entah memang salah dari manusianya, kita nggak tahu. Makanya kita penting banget untuk belajar operating hazard analysis. Selanjutnya, latar belakang masalah. Latar belakang tentunya kita belajar tentang operating hazard analysis. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang dilanda pandemi virus mematikan, COVID-19 atau coronavirus. Penularan COVID-19 bisa terjadi lewat cara langsung dan tidak langsung. Dokter spesialis paru-paru Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan, Bu Herlina Burhan mengatakan, penularan COVID-19 secara langsung melalui droplet atau air liur. Artinya, orang yang terinfeksi virus ini ketika sedang batuk atau bersin dengan jarak lebih dari 1 meter mengeluarkan droplet. Droplet ini mengandung COVID-19 atau coronavirus. Penularan COVID-19 secara tidak langsung itu ketika droplet orang positif corona ini jatuh menyentuh tanah atau benda-benda yang di sekitar kantong nasi sehingga tangan penyakit tercemar. Sederhananya gini, ada orang positif corona, terus nih batuk dia atau bersentuh, terus batuk atau bersinnya tuh mengeluarkan droplet air liur, jatuh tuh ke suatu benda misalnya anak tangga atau pegangan tangga. Terus tadi yang awalnya ada tuh nggak ada si virus corona, orang lewat pegangan tangga, itu tuh orang tersebut tuh terkena virus corona. Itu penularan yang sangat ya bikin sakit hati sebenarnya. Padahal kita nggak mengenai sama sekali, tidak mendekat, tapi bisa kita kena dikarenakan kita menyentuh benda yang terkena air liur orang positif corona. Akibat virus ini, hampir seluruh dunia terkena dampaknya, termasuk Indonesia. Untuk itu, saat ini banyak keperluan medis besar-besaran yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Salah satunya APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD terdiri dari beberapa jenis, diantaranya ada alat pelindung kepala, alat pelindung muka dan mata, alat pelindung telinga, alat pelindung pernafasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, pakaian pelindung, dan safety belt. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hazmat. Hazmat adalah singkatan dari Hazardous Material Suit, yang artinya bahan-bahan berbahaya. Seperti pada gambar yang kita lihat, hazmat adalah pakaian atau perlindungan yang sangat tertutup, yang terdiri dari bahan impermeable, yang digunakan untuk melindungi diri dari bahan atau zat yang berbahaya, termasuk bahan kimia, organisme biologi, atau bahan radioaktif. Pakaian hazmat juga terdiri dari penutup kepala, penutup perlindungan wajah, baju pelindung, sarung tangan, sepatu boot. Baju hazmat juga terbagi dari beberapa jenis atau tingkatan. Ada level A, level B, level C, level D. Pakaian ini banyak digunakan oleh para medis ketika menangani seperti wabah penyakit. Kategori hazmat. Terdapat 4 kategori hazmat. Ada level A, level B, level C, dan level D. Yang pertama kita bahas adalah level A. Tingkat perlindungan tertinggi untuk kulit, mata, dan sistem pernapasan yang semuanya berisiko ketika terpapar bahan kimia berbahaya. Setelah level A biasanya terdapat alat pernafasan seperti atau biasa disingkat dengan SCBA, radio 2 arah, alas kaki yang tepat termasuk sepatu boot baja yang aman dengan betis di bagian luar, sarung tangan tahan bahan kimia,
Setelan ini digunakan untuk kasus kerusakan kimia paling ekstrim yang dapat membahayakan mata, kulit, atau sistem pernapasan dengan paparan. Contoh area yang terpapar radiasi nuklir. Yang kedua adalah level B. Level B adalah yang berwarna merah. Sangat mirip dengan level A. Hanya saja, suite level B ini tidak terlalu sangat-sangat protektif dibandingkan dengan level A. Bahwa suite ini mengandung lebih sedikit perlindungan kulit dan tubuh luar dibandingkan level A. Ini digunakan ketika pemakai membutuhkan sedikit perlindungan kulit tetapi masih tingkat perlindungan pernafasan yang sangat tinggi. Setelah level B biasanya membutuhkan wajah penuh alat bantu pernafasan (SCBA), radio 2 arah terpasang baik di luar maupun dalam untuk menghindari kontaminasi, sarung tangan tahan bahan kimia, alas kaki yang tepat termasuk sepatu boot baja, pergelangan tangan yang aman, pergelangan kaki, bagian wajah, pinggang untuk perlindungan percikan. Setelan yang ketiga adalah setelan level C. Setelan ini sangat umum, banyak ditemukan atau paling sering digunakan. Memiliki karakteristik yang mirip dengan level B, tetapi tidak memiliki perlindungan pernafasan yang sama. Jadi yang level C ini tidak membutuhkan oksigen untuk membantu pernafasan. Dia hanya membutuhkan penyaring udara seperti masker N95 ini. Setelan level C membutuhkan sarung tangan tahan bahan kimia, alas kaki yang tepat termasuk sepatu keselamatan, radio 2 arah, serta topi yang keras. Yang sering dipakai untuk melindungi diri dari virus corona adalah yang level C. Selanjutnya adalah setelan level D. Yang paling tidak protektif dari sekian banyak setelan adalah level D. Level D biasa digunakan untuk lokasi konstruksi, operasi, dan memberikan perlindungan nol dari paparan bahan kimia. Karena hanya menggunakan sarung tangan, penutup masker atau helm, setelan level D membutuhkan sepasang baju, alas kaki yang tepat termasuk sepatu boot, kacamata, sarung tangan. Setelan level D tidak membutuhkan banyak perlindungan dan dapat ditemukan sebagai alat partisipasi petugas pemadam kebakaran, dokter, pengamat konstruksi. Sebelum kita masuk ke case study, berikut ini merupakan contoh pengaplikasian metode OHA dalam melakukan analisa bahaya. Tabel ini merupakan metode OHA dalam menganalisa bahaya suatu sistem vapor degreaser part preparation dan operasinya normal configuration. Jadi, setiap prosedur dalam suatu sistem dilakukan analisa terhadap bahaya, penyebab, efek, level bahaya, dan solusinya. Sedangkan untuk tabel ini, sistem yang dianalisa adalah mobile fueling system dan operasinya adalah fueling aircraft procedure. Sama seperti tabel sebelumnya, hal yang dianalisa adalah bahaya, penyebab, efek, level bahaya, dan solusinya dari setiap prosedur yang ada dalam suatu sistem tersebut. Berikutnya adalah tabel level bahaya. Di sini level 1 artinya bahaya tidak signifikan. Sedangkan level 2 artinya bahayanya kecil atau tidak terlalu besar. Level 3 itu bahayanya sedang, level 4 itu bahayanya berat, dan level 5 itu bahayanya terus level bencana. Mari kita masuk ke pokok pembahasan utama. Jadi dalam kasus ini, sistem yang kita ambil untuk dianalisa bahayanya adalah penanganan pasien, dan operasinya adalah prosedur penanganan pasien terinfeksi COVID-19. Mari kita analisa setiap prosedurnya. Prosedur pertama, perawat mengecek standar baju hazmat. Bahayanya adalah baju hazmat tidak sesuai standar atau not good, rusak saat dilakukan pengetesan. Penyebabnya, hazmat menggunakan material yang tidak sesuai standar. Efeknya adalah perawat dapat terinfeksi pada saat memakai baju hazmat dalam lingkungan zona merah. Solusinya, perawat harus melakukan pemeriksaan dengan lebih teliti. Level bahayanya berada pada level 4. Lalu, prosedur kedua, perawat mensterilkan tangan. Bahayanya adalah bahaya virus menempel pada tangan. Penyebabnya, perawat tidak mensterilkan tangan dengan metode yang dianjurkan, atau perawat terburu-buru saat mensterilkan tangan. Efeknya, tangan menjadi tidak steril. Solusinya adalah menyediakan prosedur atau tata cara mencuci tangan yang benar. Level bahaya berada pada nomor 2. Prosedur ketiga, perawat memakai hazmat. Bahaya yang dapat terjadi adalah bahaya energi kinetik dari perawat merusak hazmat. Penyebabnya, perawat tergesa-gesa saat memakai hazmat. Efeknya, hazmat rusak
perawat terinfeksi oleh virus. Solusinya adalah memberi himbauan kepada perawat agar memakai APD dengan benar, sesuai SOP dan tidak terburu-buru. Level bahayanya berada pada level 4. Masih pada prosedur yang sama, bahaya yang dapat terjadi adalah bahaya virus menginfeksi tubuh. Penyebabnya adalah pemakaian hazmat tidak rapat dan ada celah. Efeknya, virus masuk dan menempel pada tubuh perawat. Solusinya adalah melakukan pengecekan setelah memakai hazmat. Level bahayanya juga pada level 4. Prosedur keempat, perawat memberi penanganan. Bahayanya adalah bahaya energi kinetik membuat hazmat bolong atau sobek. Penyebabnya perawat bergerak cepat saat menangani pasien. Efeknya virus masuk dan menempel pada tubuh perawat. Solusinya adalah dokter memberi nasihat serta peringatan kepada perawat agar tetap tenang saat menangani pasien. Level bahayanya ada berada pada level 4. Masih pada prosedur yang sama, bahaya yang dapat terjadi adalah bahaya faktor tidak nyaman dari perawat yang kepanasan. Penyebabnya hazmat tebal dan rapat yang menyebabkan temperatur dalam hazmat itu tinggi dan humidity-nya rendah. Efeknya, perawat tidak bekerja dengan maksimal. Solusinya adalah menambahkan inovasi pada hazmatnya itu, seperti cooling vest dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, perawat memberi penanganan. Bahayanya itu bahaya faktor tidak nyaman dari perawat yang dehidrasi. Nah, bahaya ini tingkatan levelnya level 2. Penyebab dari bahaya ini, perawat takut untuk minum selama melakukan penanganan pada pasien karena takut terinfeksi virus. Nah, efeknya itu, perawat pingsan karena dehidrasi. Perawat tidak bekerja dengan maksimal. Banyak berita beredar bahwa petugas medis harus menahan rasa haus selama berjam-jam karena takut terinfeksi virus corona. Nah, kami memberikan sebuah inovasi, yaitu menambahkan water bag untuk minum pada hazmat. Selengkapnya nanti akan dijelaskan pada desain. Nah, prosedur selanjutnya, perawat menuju ke tempat ruang ganti. Bahayanya itu, bahaya virus dari hazmat mengkontaminasi lingkungan sekitar. Level dari bahaya ini yaitu level 3. Nah, penyebabnya, perawat yang masih menggunakan hazmat tidak langsung ke ruang ganti. Efeknya, lingkungan rumah sakit tidak steril. Rekomendasi action dari kami memberikan prosedur dan training pada perawat agar disiplin dan mematuhi SOP yang berlaku. Untuk selanjutnya, perawat melepas hazmat. Nah, bahayanya itu bahaya virus yang menempel pada hazmat. Nah, level dari bahaya ini yaitu level 4. Penyebabnya, perawat tidak melepas hazmat sesuai SOP yang ada. Efeknya, perawat dapat terinfeksi virus corona. Nah, rekomendasi action dari kami menyediakan poster bertema SOP, melepas hazmat di ruang ganti untuk mengingatkan perawat. Jadi ketika perawat itu melepas hazmat, jadi ada di depannya itu ada sebuah poster. Nah, itu untuk mengingatkan perawat agar perawat itu melepas hazmat sesuai SOP yang ada. Nah, selanjutnya perawat membuang hazmat ke tempat limbah yang disediakan. Bahayanya itu bahaya virus dari hazmat setelah dipakai. Nah, tingkat bahayanya itu yaitu level 4. Penyebabnya, hazmat yang telah digunakan itu dibuang sembarangan, tidak dibuang pada tidak dibuang pada tempat khusus yang telah disediakan. Nah, efeknya itu virus menginfeksi orang-orang yang ada di rumah sakit. Nah, rekomendasi action ini memiliki petugas khusus yang menangani hal tersebut dengan peraturan yang ketat. Nah, untuk prosedur selanjutnya, perawat melakukan hand hygiene. Nah, bahayanya itu bahaya virus masih menempel pada tangan. Nah, level hazard tersebut yaitu level 3. Nah, penyebabnya itu, perawat tidak mensterilkan tangan dengan metode yang dianjurkan. Perawat terburu-buru saat mensterilkan tangan. Nah, efeknya itu tangan tidak steril, serta rekomendasi action dari kelompok kami yaitu menyediakan prosedur tata cara mencuci tangan yang benar. Setelah hazmat dipakai oleh perawat, lalu dibuang ke tempat limbah khusus. Nah, hazmat tersebut dianjurkan dengan cara menggunakan mesin insinerator, yaitu dibakar. Nah, mesin insinerator ini digunakan untuk membakar limbah yang tidak bisa dibuang ke tempat pembuangan umum. Karena jika limbah rumah sakit dibuang ke tempat pembuangan umum, maka akan membahayakan lingkungan sekitar. Nah, caranya itu untuk membakar hazmat ini, si hazmat tersebut dimasukkan ke dalam ruang bakar, lalu diinjek dengan bahan bakar yang dicampur dengan oksigen. Nah, dan terbakar pada temperatur yang tinggi. Lalu
asap hasil pembakarannya itu akan diimbas dengan molekul air sehingga asap yang keluar menjadi hidrokarbon yang akan terbakar habis pada secondary chamber. Nah, dengan demikian asap akan bersih dan akan ramah lingkungan. Setelah sebelumnya sudah dibahas permasalahan, bahaya, beserta efeknya pada kasus tersebut, didapat beberapa perubahan pada desain hazmat. Proses desain ini melalui beberapa pertimbangan seperti function, reliability, quality, cost, dan sebagainya. Pertama, kami mendesain hazmat seperti ini. Kami memberi tambahan pada bagian punggung yang terlihat seperti tas. Kenapa disebut terlihat seperti tas? Karena tas ini sudah menyatu dengan hazmat. Jadi tas ini sudah dibungkus oleh material hazmat itu sendiri. Jika dilihat dari luar, maka hanya terlihat bentuknya saja. Lalu tas ini juga memiliki beberapa bagian, seperti water bag. Water bag berfungsi agar perawat tidak mengalami dehidrasi karena perawat tidak diizinkan minum. Jadi jika tombol switch pada water bag ditekan, maka air akan mengalir melalui selang yang sudah disediakan agar bisa diminum oleh perawat. Lalu kami juga menambahkan alat untuk mempermudah komunikasi, yaitu micro walkie-talkie. Selain karena kecil, alat ini juga bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dan kedap suara juga. Sebelumnya telah dijelaskan, dalam mendesain inovasi produk kita perlu memperhatikan yang pertama ada function, productivity, reliability, cost, dan lain-lainnya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat teman-teman, di sini kita harus memperhatikan faktor safety, dan di mana safety ini adalah yang paling pertama, paling penting dalam mendesain produk inovasi. Dan juga kita di sini dalam membuat desain produk inovasi hazmat yang telah kita buat, kita menggunakan yang tidak reusable ataupun disposable atau sekali pakai. Dan bahannya sendiri adalah polypropylen. Tetapi kita juga membuat sebuah desain inovasi, yaitu sebuah cooler vest yang ada di belakang. Dan seperti apa latar belakangnya? Latar belakangnya seperti ini. Ketika kita sedang berada di suatu surgery ataupun operasi, hazmat ataupun APD yang kita pakai itu bisa sampai 8 jam atau bahkan lebih, sampai 10 jam. Dan di mana di sana kita harus mengetahui kalau dokter akan kepanasan ketika menggunakan APD yang tebal dan berlapis-lapis. Oleh karena itu kita membuat sebuah cooler vest dengan cara kerja seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Nah, pertama ada ice water bladder, ada mini water pump, dan cooling vest channel. Di sini kita lihat. Nah, mini water pump ini berguna untuk memompa air coolant yang keluar dari ice water bladder yang telah didinginkan seperti itu. Dan di sini ada fast cooling channel. Di sini akan tepat keluarnya selang yang akan ke seluruh tubuh menjalar seperti itu. Jadi selang akan keluar ke seluruh tubuh seperti ini, dari atas ke bawah dan seterusnya seperti itu. Dan akan kembali lagi. Dan di sini cooling vest yang kita buat ini bentuknya otomatis, tetapi ada tombol switch yang bisa ditekan sehingga bisa ketika sudah dipakai akan diberhentikan seperti itu. Dan cooling vest ini bisa di reusable. Ketika sudah selesai dipakai, dia akan dicopot seperti itu dan akan ditempelkan ke hazmat yang baru kita buat seperti itu, teman-teman. Nah, untuk desain produk inovasi yang telah kita buat, pertama ada yang tadi sudah dijelaskan, tamak depan, tamak belakang. Pertama ada micro walkie-talkie dan selang water bag, itu sudah dijelaskan tadi gunanya untuk apa. Dan di sini juga seharusnya ada selang tentang coolant yang telah keluar, air coolant yang keluar dari cooler vest yang kita buat. Tapi karena kita lakukan jadi tidak kelihatan seperti itu, sahabat. Dan juga tapak belakang, di sini ada ice water bladder, tombol switch, mini water pump, fast cooling channel, dan water bag seperti itu. Dan di sini tombol switch ada sebelah sini untuk menekan on ataupun off seperti itu. Oke, sekian dari kelompok kami tentang penjelasan desain produk inovasi. Buat teman-teman semua yang di rumah, tetap jaga kesehatan. Kita tahu sekarang lagi ada musim pandemi corona, tetap di rumah, stay safe, jangan kemana-mana. Kiranya apa yang telah kami jelaskan bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman semua, dan juga kita bisa membuat suatu produk inovasi yang lebih bagus lagi ke depannya dalam menangani produk COVID-19 nanti. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.